Welcome back to Mokori Channel, channel yang selalu bikin lu Mokori. Balik lagi sama gua Harto, host kesayangan Anda di channel Mokori. Dan hari ini gua punya kabar baik untuk kita semua. Karena akhir-akhir ini banyak virus di dunia sana dan orang-orang suka menjadi orponok secara tiba-tiba. Kita membutuhkan senjata untuk membasmi orponok. Ya, apakah itu? Ini dia barangnya. CSM Vice Edge Commander Vice. Wah, ini barang untuk membasmi orponok. Tapi karena orponok udah banyak di depan, ya udah sekarang mari kita buka cepet-cepet. Nah, akhirnya kita masuk ke segmen mainannya. Iya, jadi kalau lo yang nggak tahu, CSM itu artinya adalah Complete Selection Modification. Jadi itu ibarat tuh kayak apa ya? Kayak propsnya Kamen Rider, dari belt, dari senjata, masuknya ke lini yang itu. Nah, kebetulan yang lini yang asli mahal, apalagi dia udah married sama Rizky Febian, bukan lini yang itu. Jadi gue menemukan CSM ini dengan harga yang sangat terjangkau. Dan menurut gue, biarpun gue belum pernah pegang yang asli, tapi kalau gue lihat secara kayak looks, bentuk, kayak finishing, ini semua keren banget. Ini bener-bener looksnya mirip banget sama yang asli. Even feature-featurenya ya, gila, ini keren banget sih. Ini worth to buy. Ini finishingnya semua, catnya rapi. Mungkin kayak gue pernah lihat di bagian ini agak beda sama yang sama yang aslinya. Kalau yang aslinya tuh nggak ada tempat mur kayak gini, itu smooth kayak gitu. Smooth. Ada gula. Dan ya sih, ini Vice itu keren banget ya. Dan senjata ini base-nya tuh sebenarnya tuh dari dari handle motor. Dan ini skalanya sama ya, ini 1:1 ya, skalanya 1:1. Ini ada remnya di sini ya. Nah, kita coba sekarang nyalain ya. Wah, kepencet nyala nih. Wah. Nah, nih. Jadi cara mainnya dipencet handle-nya gini. Wah. Oke. Dan sebenarnya salah sih cara mainnya. Kalau di film itu, ini tuh sebenarnya diambilnya tuh dari motornya si Vice, si Out of Engine nih. Dan dia tuh masukin mission memorinya ke sini, terus baru muncul pedangnya. Wah, nih kita coba ya sekarang ya, biar kayak di film tuh. Tuh, ready, keren ya. Tuh, mantap nyala. Tuh. Gila, LED mantap coy, terang. Waduh, mantap. Terus ya udah dimaininnya biar ada efeknya kayak tadi, yang kayak gue bilang nih, kayak dipencet gini nih. Dan looksnya juga dari depan nih kayak bener-bener stangnya si ini ya, si Out of Engine nih sama banget. Dan ini bahannya yang ini besi ya, diecast nih. Yang bagian brake-nya, remnya nih. Dan yang ini semua plastik sih. Dan ini berat juga lumayan. Tuh, keren banget. Dan gue mau coba kalau di filmnya kan, kalau buat senjata terakhirnya itu kan exit charge-nya kan pakai ini ya, pakai beltnya. Kan kita coba ambil beltnya. Kita coba ya, exit charge bisa. Wah, error ternyata. Ini KW juga coy. Jadi gue tadi sebenarnya udah coba sih off camera, dicoba buat gimmick doang. Gue udah coba kayak buat exit charge ke sini. Punya gue error, nggak bisa exit charge. Tapi kalau gue lihat dari yang orang-orang lain punya, yang KW juga, dia bisa connect nih exit charge, terus ini nyala gitu. Dan ini punya gue aja nih yang agak kurang beruntung ya, mungkin elektroniknya kurang bagus CSM gue yang KW ini. Tapi tenang, tanpa belt pun sebenarnya kita bisa exit charge. Tinggal pencet ini. Mana ya?
Bentar, salah. Oh, kita ganti dulu ke mode yang ini bawahnya. Nah, ini bisa nih. Wih, keren kan? Wih. Terus tinggal dipencet kayak gini nih, ntar ada efeknya nih. Wih, keren banget coy. Nah, sekarang kita coba ke mode yang lainnya. Nah, tadi kan kita udah mainin tanpa ada suara orangnya ya. Jadi itu kayak mode yang pertama. Sekarang kita masuk ke mode yang kedua. Kalau mode yang kedua ini, yang buat ada suaranya, kita cukup pencet ini sama pencet ini. Kayak tombol rahasia gitu. Pencet ini sama pencet ini nih, on off-nya nih, ke atas. Sampai ada tulisan, sampai ada suara henshin ya, kayak gitu. Nah, yaudah, jadi pas kita mainin langsung ada suaranya nih, kayak gini. Ada suara Takuminya. Nah, jadi kayak gitu. Sekarang kita coba pakai mission memorinya. Kayak gimana ya suaranya? Oh ya, ngomong-ngomong, mission memorinya itu bahannya plastik ya, bukan besi gitu. Nah, kita selalu coba yang ini. Masih sama sih suaranya. Bisa ini ya, bisa exit charge ya. Wah, nggak bisa. Di mode yang ini nggak bisa exit charge mandiri. Harusnya pakai ini sih, pakai beltnya, tapi ya sayang sekali ya, belt gue sekali lagi tidak bisa connect ke sini karena belt gue yang error gitu. Ini kalau nggak salah ada mode yang ketiga. Apa perlu kita coba mode yang ketiga? Nah, sekarang kita masuk ke mode berikutnya. Jadi yang ini, yang on off-nya ini dikebawahin. Nah, habis itu nanti kita pencet yang ini sampai kedengeran bunyi Saiga. Nah, Saiga, wih. Kita coba bedanya apa nih? Untuk ini sih nggak ada beda ya. Oh ya, kalau mau mainin dari sini juga bisa ya. Tanpa pakai pegang ininya nih, remnya. Jadi dari sini juga bisa. Tuh. Cuma kan kalau di film mungkin kayak gini kali ya. Nah, habis itu sekarang kita coba masukin mission memorinya. Apa bedanya? Nah, kita coba ya exit charge. Kita tahan di sini, terus pencet sekali lagi. Oke, ini suara finalnya beda nih, suara finishingnya. Kita coba sekarang ya. Kita pencet. Hai. Nah, itu tuh, jadi tadi suaranya tuh beda sama yang kalau yang bukan mode Saiga. Jadi nih, modenya tuh apa ya, suaranya tuh yang waktu dia apa tuh ngadu pedang sama si Saiga yang di Paradise the Movie. Nanti ditambahin di sini kalau ada ya, yang gini terus wah gitu, terus Saiganya mati. Kenapa? Kena pedang gue, kena sabet jebret gitu. Nah, ngomong-ngomong, masih ada satu mode lagi. Katanya ini bisa mode decade. Apa perlu kita coba? Ya perlu lah ya. Namanya juga kita lagi nge-review. Wah. Sekarang kita mari coba masuk ke mode yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke mode decade. Jadi caranya itu kita slide yang ini sambil pencet ini barengan ya. Kayak gini nih. Sampai ada bunyi kayak beltnya decade gitu. Nah, berarti ini tandanya udah masuk ke mode decade. Sekarang kita coba bedanya apa suaranya. Beda ya suaranya ya. Coba. Sekarang kita coba masukin mission memory. Bedanya apa? Wah. Coba ya.
Oh beda finishingnya, suaranya juga ya. Mantep. Gile. Ini biarpun KW gimmicknya banyak coy. Ini sih keren banget sih. Good job yang bikin KW. Mokori support you. Mokori approve gue. Gila, enggak lah, jangan-jangan. Mokori tidak support sebenarnya, tapi ini barang KW ini cukuplah untuk kita kaum yang mendang-mending dan budgetnya pas-pasan untuk beli ini ya. Karena secara finishing semua efeknya tuh semua sama suara-suaranya, speaker itu bagus banget. Dan gue sih nggak tahu untuk durability-nya, mungkin gue juga nggak berani jamin kali ya, karena ini juga murah kali ya. Mungkin kayak untuk apa ya, kayak jangka panjang gue tetap menyarankan kalau mau koleksi jangka panjang belilah yang original kalau Anda punya budget. Udah sih segitu aja untuk reviewnya hari ini. Sekarang kita masuk ke segmen closing. Nah, sekarang kita masuk ke segmen closing alias segmen terakhir. Overall ini bagus, cuma menurut gue ada kurangnya sedikit, yaitu nggak tahu ya, gue merasa dari tadi tuh ini kan berat ya, ini tuh kayak nggak support dengan baik. Jadi kayak mungkin gue kurang berani kayak buat ayun-ayunin, karena kayaknya ini nggak balance, ininya berat, ininya enteng. Mungkin yang asli mungkin sama-sama berat atau gimana, gue juga nggak tahu kali ya. Gue tuh takut kalau gue ayun-ayunin gini kelamaan, ini kan kayak ringkih banget ya, gue takut dia tuh kayak patah gitu. Tapi overall masih oke sih, enak dimainin tuh, gitu doang sih. Terus ya sama ininya sih, sama untuk bukaan baterainya, makanya dari tadi gue buka ini agak susah. Terus juga agak fragile ya, agak tipis gitu. Terus ini rawan patah, jadi saran gue jangan sering dibuka, sering-sering tutup baterainya ini. Udah sih, dan seperti biasa gue akan mereveal alias memberitahu kalian di segmen ini berapa yang harganya gue bayar untuk sebilah pedang ini. Harganya itu gue dapat di sekitar 700 ribuan karena gue nggak PO. Terus kalau yang asli itu tuh sekitar 3 juta waktu PO. Dan gue sih suka lihat ready-nya itu di angka sekitar 5 jutaan. Makanya ini worth banget coy untuk dibeli. Yaudah sih, segitu aja untuk review hari ini. Jangan lupa komen kayak biasa, kasih tahu gue bang nextnya review mainan apa. Terus jangan lupa like, subscribe, sama share video ini ya. Terus thanks for watching, stay tune di Mokori Channel, and bye bye. Wah, gue menemukan caranya akhirnya. Jadi ternyata gue salah selama ini. Jadi semua mode itu bisa sih diarahin yang ke bawah ini, on off-nya ini ke bawah. Kalau ke atas itu dia nggak bisa exit charge sendiri. Kayaknya mesti pakai beltnya. Tapi kalau gue menemukan akhirnya, kalau misalkan lu ke bawahin gini, ini bisa mode pokoknya apapun yang terjadi lu bisa exit charge sendiri tanpa connect dari handphonenya ini. Nih kayak gini ya. Kayak tadi kan gue bilang, wah nggak bisa nih exit charge yang pakai mode yang suara itu. Ternyata gue bisa menemukannya. Ternyata gue menemukannya caranya gimana. Jadi tetap, tadi kan gue bilang ke atas sama pencet ini kan. Ternyata bisa juga ke bawah sama pencet ini, pencet apa? Remnya nih. Nah kalau yang mode ini kita bisa exit charge tanpa handphone ya. Sekarang kita coba aja biar kita cepat. Tadi kan udah suaranya udah ya. Nah kita exit charge nih. Tekan ini, kita lagi. Nah ini exit charge. Nah sekarang kita dengar suara finishingnya gimana. Mantap. Tuh, ada suara takuminya. Ya begitulah kenapa gue tersendat-sendat, karena emang manualnya juga bahasa Cina. Gue juga kurang paham juga bahasa Cina. Udah gue translate tapi tetap aja susah dimengerti. Ini sejauh yang gue ngerti, dan semoga kalian terbantu dengan review gue yang kali ini.